malam di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti sanak kerabat baik dunia maupun akhirat, semoga Waduh. sehat walafiat. Insya Allah. Insya Allah. Masih di Nota ngobrol sesuai Abang, kerean. video dari yang Debbie tonton yaitu video Topeng Labu yang sudah go nasional juga dari Kemendikbud. Abang di sana perannya sebagai apa nih, Bang? Kalau di dalam alur bidangnya itu saya itu cuma pengantar awal dari untuk introducing awal. Ngantar mak ke umum, Bang. Kenyo itu. Bukan ya? Kenyo itu. Jadi pengantar dari alur cerita itu Iya, sendiri. pengantar dari alur cerita. Nah, kalau untuk film pendek Topeng Labu ini itu alurnya bagaimana sih, Bang, sebenarnya? Jadi bentuk dari film ini dokudrama. Dokudrama namanya. Dokudrama. Heeh. Nah, di sana ada yang kita setting di suasananya itu kita bangun di setting berkisar di angka tahun 1950-an. Mm-mm. Nah, di dalam dramanya. Terus bagaimana alurnya ini kita ambil dari cerita-cerita rakyat yang ada di Muara Jambi yang mengisahkan tentang awal mula topeng. Topeng Labu itu sendiri. Nah. Oke, jadi abang sebagai pengantar dari alur cerita Topeng Labu itu Iya. tadi ya. Nah, oke. Kan mungkin bagi teman-teman yang belum lihat video Nah. di Kemendikbud itu bisa abang ceritain nggak sedikit alurnya tuh? Ceritanya. Kalau yang pertama yang pastinya yang belum nonton silakan nonton aja Nah. kan di beberapa channel, Heeh. terutamanya channel Menapo TV. Menapo TV. Ya, Jadi sambil- teman-teman bisa boleh nonton kan di sambil promo. boleh bisa nonton video Topeng Labu yang sudah go Iya, nasional itu iya. di Menapo TV Menapo ya. TV. Judulnya Topeng Labu, Bang ya. Topeng Labu. Oke. Nah, mungkin bisa abang ceritain itu gimana ceritanya di video Topeng. Jadi untuk alur pertama setnya itu ada dua mahasiswa Mm-mm. di suasana kantor. Mereka mencari data untuk riset. Oh, untuk Nah, riset ini ya. untuk kepenting awal. Terus dialihkan suasana berikutnya ketika dua mahasiswa ini menemukan di mana keberadaan tari topeng ini, kita beralih ke suasana desa Muara Jambi. Oke, berarti balik ke zaman waktu 1950. Belum. Nah, balik ke era sekarang. Oh ya. Jadi ada anak-anak yang lagi ngumpul di pinggir Sungai Batanghari sambil main gadget di sana. Mm-mm. Nah, terus ada dua tokoh anak-anak yang melihat saya lagi di sanggar, lagi buat topeng, dan mereka memberitahu, satu orang ini memberitahu kepada temannya untuk ikut buat topeng, tapi temannya tidak memperdulikan sambil main gadget. Ini kan menggambarkan suasana sekarang. Anak-anak sibuk dengan Gadget, gadget segala tidak macam. peduli sama budaya Iya. gitu ya. Oke. Itu kita tampilkan di situ. Terus ending berikutnya anak yang dua orang datang ke saya, yang satunya kehabisan kuota kebetulan di dalam film, datang ke saya diajak satu teman yang pertama melihat saya. Lalu di sana saya bercerita karena ada pertanyaan dari satu tokoh anak Anaknya ini tadi, ya tentang bagaimana asal topeng. Nah, di sana saya bercerita. Lalu di ending berikutnya ditampilkanlah suasana Muara Jambi Tempo dulu. Oh, yang saya bilang tadi Iya. yang tahun 1950-an itu tadi. Situlah cerita awal mula Topeng Labu itu kenapa adanya. Iya. Oke. Ada penderita kusta, Mm-mm. ada sisi rapat adat ya, Oh, ada bagaimana rapat tokoh-tokoh adatnya. masyarakat membincangkan tentang kusta ini. Oke. Jadi yang ada cuman emosi waktu itu ya, Mm-mm. belum ada kesadaran. Maka tagline dari film topeng kesenian topeng Muara Jambi ini, Topeng Labu Muara Jambi ini memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Itu Iya. sebagai pesan juga loh, Ya, Bang ya. pesan juga. Di dalam video itu sendiri. Oke, di dalam video Topeng Labu abang sebagai pengantar ini. Nah, terus berkisah ke tahun 1950-an. Nah, itu kan Iya. yang memerankan bukan abang lagi ya di situ ya, banyak Iya. anak-anak, Banyak anak. ada datu-datu, ada mak-mak juga. Itu kita semua pemainnya masyarakat Muara Jambi kah atau ada cari pemain dari teman-teman teater gitu ikut main di sini? Untuk pemain keseluruhan masyarakat Desa Muara Jambi. Asli Muara Iya, Jambi ya, asli Muara semua Jambi. pemainnya itu. Ada yang satu keluarga. Ada satu keluarga di Di film pemain itu. yang pertama yang jadi ketua adat itu ada bapak-bapak yang Ha-ha. baju kuning, Iya, terus anaknya yang yang kena. coba menengah ya, Oh. yang baju putih itu anak dia, saya namanya. Terus di ibu-ibu yang lagi membicarakan itu kan lagi padi, Numbuk. ngolah padi, Ha-ha. numbuk padi itu istri dari. Istrinya. Nah, terus
yang istrinya Wak Zainuddin itu anak perempuannya. Oh, itu anak perempuan Iya. yang jadi istri Iya. Wak Zainuddin itu. Iya. Ada lagi yang satu yang anak kecil yang digendong itu. Heeh. Nah, itu keponakan. Jadi satu keluarga main Iya. di film pendek Iya. Topeng Labu Topeng itu Labu sendiri. Itu Bang Borju sebagai mungkin dibilang konten kreator juga lah ya di video. Ya, di sana kan kita untuk penggarapannya kan bagaimana kita mempelajari pola penggarapan film secara profesional. Karena kita saling belajar siapa skenario, siapa editing, sutradara. Nah, Itu orang-orangnya berbeda atau ada yang berperan ganda nih Bang di situ? berbeda. Berbeda-beda ya. Sutradara dari artistik, make up. Oke. Nah, untuk mengkondisikan seluruh pemain yang ada di film Topeng Labu itu sendiri sulit nggak Bang? Kita mencari karakter dulu siapa yang cocok, kita diskusikan. Akhirnya ada humasnya kita. Oh, ada Ada, humas iya. ya? Di Manapu ini Iya, ada humas? LO-nya, Ada. LO artisnya. Nah, kita hubungin kan malam, kita diskusi. Dia mau, terus kita kumpul. Skenario sudah dapat, arahan filmnya sudah dapat semua, kameramen dapat, lighting, audio. Baru hari apa kita jadwalkan. Oh ya, Bang, di film Topeng Labu ini sendiri kan selain di tahun sekarang di Iya. dalam film itu, tapi ada tahun lampau juga 1950-an. Nah, itu bagaimana cara Bang menciptakan suasananya? Untuk kita mencari referensi dahulu ya. Kita coba searching, googling, kita lihat style fashionnya di era tersebut. Terus kita tanya ke orang tua, gayanya seperti ini, pakaiannya ini. Nah, kita dapat mengimplementasikan itu. Jadi misalkan satu toko, saya tanya nih punya baju seperti ini nggak? Punya katanya. Nah, ada yang kita cari, kita beli. Berarti ada juga yang dicari, ada juga yang dibeli Bang ya untuk properti Iya. itu sendiri. Nah, Oke. Nah, selanjutnya nih Bang, dalam penggarapan film Topeng Labu itu dibutuhkan waktu berapa lama? kalau untuk penggarapan Topeng Labu itu 2 minggu, 2 minggu, berarti hampir 14 hari ya. ya 14 hari. Itu berarti praproduksi sama produksi ya totalnya semua Nah. dan jadinya 2 Jadinya minggu. ya 2 minggu. Oke. Nah, untuk durasi sendiri kan katanya 30 menit ya. 30 menit. Nah, itu bagaimana Abang mensinkronkan 30 menit itu dengan alur cerita? Timingnya berarti ya. Timing kita kan ada dialog di sana. Heeh. Terus ada beberapa gambar yang kita ambil bermain suasana livelihood, Heeh. suasana kampung. Ini mengisi jeda di dalam dokudrama tersebut. Oh, gitu. Ya gambar-gambar cantik ya, yang memanjakan mata. Heeh. Berarti harus ada trik-trik juga di Iya, dalam trik, situ ya. Bang ya, tidak monoton hanya percakapan saja Iya. antar warga gitu ya. Karena ketika kita ingin yang menonton ikut di dalam suasana Terbawa tersebut, suasana. terbawa. Contohnya saya juga nonton ada terbawa Iya. suasana. Misalkan dari orang kelahiran tahun 70-an misalnya. Nah, mereka teringat memori kolektifnya kembali ketika melihat suasana. Oh ya Bang Borju, dalam penggarapan video atau film Topeng Labu ini sendiri, kita kan harus mensinkronkan kondisi dengan lingkungan masyarakat yang ada di sini ya. Itu bagaimana saat proses syuting? Mungkin dari ada yang pagi, ada yang siang, sore, malam. Kalau suasananya masyarakat antusias ya melihat proses produksi. Nah, terus karena masyarakat Desa Muara Jambi mungkin sudah terbiasa melihat teman-teman berkreativitas di desa ini, dan masyarakat menunggu hasil karya tersebut. Jadi mereka antusias juga ya iya. dengan apa yang teman-teman dari Manapu ini buat. Misalkan di suasana lapangan apa yang clear area segala macam, mereka menuruti. Menuruti, Iya, jadi nggak ada menuruti. yang hiruk pikuk Nggak gaduh ada. segala macam ya. Iya. Berarti semua proses pembuatan film Iya. itu lancar-lancar Lancar, aja. tergantung pendekatan teman-teman kepada masyarakat, anak-anak yang sering ribut, bagaimana kita mengkondisikan anak-anak. Misalnya. Kalau untuk Topeng Labu sendiri ini sudah termasuk tradisi dari Kabupaten Muara Jambi atau belum nih Bang? Kalau tradisinya kan desa, desa Muara Jambi. Nah, masyarakat di sini karena sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi tradisi desa Muara Jambi, setiap 1 tahun sekali ini dimainkan.
Oke, itu kapan tuh Bang? di hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri, Iya. berarti hari pertama Hari raya Idul Fitri ya? Fitri itu di pukul 3 ya. 3 sore. Menunggu ya agak cuacanya agak ini ya. Nggak terlalu panas ya. Oke, itu yang ditampilkan apa Bang? Rombongan yang memakai topeng ini, arakan topeng seperti karnaval. Oh, Jadi berarti kita itu mulai desa. dari ujung kampung. Ha-ha. Nah, ujung kampung kita bersiapnya di tempat yang tersembunyi. Oh gitu. Jadi ada batas ya, batas jarak antara masyarakat dengan kita yang lagi bersiap. Oh baik. Jadi itu suasana yang mengagetkan kah atau bagaimana nih? Tidak, Atau masyarakat mereka tahu, sudah tahu. tapi kita kasih jarak berapa meter dari kita, karena kita mengikuti alur dari cerita. Mm-mm. Karena dahulu kan orang diasingkan ke hutan. Iya, Nah, di cerita itu. Nah, terus kan kalau dulu anggapan masyarakat membuat penasaran siapa yang dibalik topeng, Topeng. gitu. Sehingga kalau kita sama-sama teman yang bermain topeng, ketika dipasang topeng, kita bakal ragu, ini teman saya siapa, ini siapa gitu. Oke. Nah, terus Gaby lihat juga nih di dalam film itu sendiri bahwa tradisi topeng labu itu kan memang ada suasana hari raya waktu itu Bang Iya, ya. hari raya. Terus kan teman-teman yang 3 orang itu tadi keliling kampung, terus mereka dibagiin makanan ya. Nah, apakah di keseharian waktu per tahunnya topeng labu itu juga seperti itu? Iya. Perayaannya juga begitu ya? Iya. Jadi si penari topeng membawa keranjang. Keranjang. Nah, Oh. ambung kalau orang kampungnya bilang. Oh iya iya. Nah, terus kita mengarak diri karena rumah masyarakat di pinggir sungai itu mempunyai teras ya, teras rumah. Masyarakat sudah siap nih, misalkan satu rumah itu dia lagi kunjungan keluarga, kan hari Lebaran. Mereka sudah siap menunggu di teras rumah itu. Oh gitu. Dengan Jadi sudah disiapin. Sudah disiapi apa yang mau mereka beli, baik minuman, kue-kue Lebaran. Nah, kesininya karena ya orang sudah memasukkan amplop ya, uang Heeh. ke dalam amplop ini dimasukkan gitu. Oh begitu. Itu sudah berapa lama tradisi itu Bang? Kalau dari dahulu, Maksudnya yang sudah mulai timbul lagi gitu loh. Katanya kan tadi sempat ya agak hilang juga ya. agak hilang karena kan regenerasi ya. Heeh. Terus sempat topeng ini kalau saya bersama teman di sebuah media ya, di tahun 2009 kita angkat ke dalam media cetak ini dari ngemis hingga naik pentas. Di sana saya dapat data narasumbernya bapak-bapak yang umur 70 tahun. Nah, mereka bercerita bahwa tahun 1965 karena di kondisi ya Indonesia waktu itu ya, gencatan-gencatan pemberontakan segala macam, ini membuat kesenian ini hilang. Oh gitu. Dan timbul lagi di tahun 2000. Terus di bukan 2000, di tahun 70 sudah main lagi gitu. Di era-era tahun 65-an yang sempat pudar ya. Nah, kalau untuk arak-arakan di setiap hari raya Idul Fitri itu bayangkan hari pertama itu seluruh masyarakat ikut arak-arakan atau hanya pemain dari topeng labu saja? jadi yang untuk arak-arakannya pemain dari topeng lagu. Ini misalkan ada 10 orang atau 5 orang. Nah, ini teman-teman di komunitas ya. Oke. Terus misalkan masyarakat luar yang di luar dari komunitas mau ikut ya silahkan. Oh. Malah ada antusias dari anak-anak sudah mulai kita ajak kan. Tapi tahun ini kita ajak misalkan 3 orang, nggak seluruh anak-anak, atau 2 orang. Nah, harapannya tahun depan usia anak ini bertambah 1 tahun, dia akan cerita kepada temannya. Iya. Karena teman lain pengen juga kan ikut gitu. Berarti Bang kalau untuk pemain topeng labu pas saat arak-arakan itu setiap tahunnya beda-beda atau bagaimana? Ya bisa jadi beda-beda. Selalu ada pemain baru berarti Iya, ya? selalu ada pemain baru. Dengan adanya topeng labu ini sendiri di tengah masyarakat yang tentunya beda zaman ya dengan sekarang Bang ya, itu antusias masyarakat bagaimana sih? Mereka Ya, menerima kah? masyarakat semakin percaya diri ya, bahwa masyarakat Muara Jambi mempunyai sebuah warisan, sebuah inilah ya, kalau bagi saya ini harta kekayaan kita, kekayaan budaya kita. Nenek moyang kita membuat sebuah karya dan memberikan pesan kepada kita. Terus kita bawa ke ajang-ajang nasional maupun internasional untuk topeng labu Muara Jambi.